working with other people is never easy. Jadi jangan harap bahwa kolaborasi itu gampang. Kadang-kadang ya udah yuk kolaborasi yuk gitu kan ya. Tetapi di depannya ngomongnya sih enak banget. Ya udah gampang, ayo kita kerjain bareng gitu. Terus ngomongnya kemana-mana ya, ngomongnya ke awan-awan lah, halu lah. Ketika udah mau mengimplementasikan ya secara teknikal, pada rontok semua di akhir. Jadi bingung, saya ngerjain apa, dia ngerjain apa, nggak ada yang mimpin gitu kan. Terus kemudian proyeknya keteteran, terus nggak ada yang monitor progresnya sampai di mana. Nah, lagi-lagi working with other people is never easy karena lagi-lagi kita punya opini yang berbeda. Apalagi kita ngomongin soal kolaborasi dengan orang dengan latar belakang yang berbeda. Terus kemudian ketika kita mau memahami sebuah project, itu pemahamannya itu suka berbeda-beda understanding-nya. Jangan sampai kita mau melihat sebuah objek itu yang satu melihatnya bulat, yang satu melihatnya kotak, ya udah mereka semua melakukannya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah itu jadi agak-agak susah. Terus ada yang namanya strong ego, gitu ya, strong ego. Kan menurut saya ini sebagai developer itu ngerjainnya adalah seperti ini. Yang desainer bilang kalau dari sisi desainer ngelihatnya itu adalah human centered. Kalau dari sisi bisnis itu ngelihatnya harus cuan-cuan-cuan gitu. Itu punya strong ego lagi gitu ya. Terus kebanyakan ketika kita kolaborasi itu kita suka mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi ini tuh yang membuat kita susah berkolaborasi dengan orang. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita punya organisasi sendiri, kita punya agenda sendiri. Ada yang mau berkolaborasi karena wah ini sebuah exposure marketing yang bagus nih buat saya. Oh saya pengen dapat networknya si partner yang satu lagi. Atau oh saya pengen duitnya aja gitu kan. Everyone has their own agenda lah ketika masuk dalam sebuah kolaborasi. Nah, lagi-lagi menurut pengalaman saya ya, ketika saya berkolaborasi dengan sebuah tim atau dengan organisasi lain, ketika mengerjakan proyek bareng-bareng, kolaborasi yang baik itu seperti hubungan pernikahan, di mana itu involving stakeholder yang bukan yang sangat banyak ya, involving multiple stakeholders atau multiple individuals yang saling berkomitmen to raise a baby together. Ini analogi yang mungkin sangat sulit ya. Saya selalu bilang ke orang-orang yang terlibat dalam kolaborasi yang saya lakukan itu adalah, oke, kita harus berkolaborasi, bayangkan saja kita akan memelihara atau we are going to raise a baby together. Artinya kita semua punya tujuan yang sama, ini bukan kolaborasi, lucu ya kalau kita kerja bareng, enggak. Tapi ini kita harapkan kolaborasinya itu long lasting, apalagi ketika kita bekerja dalam sebuah tim ya. Jadi kita harus mau menanggalkan ego kita, gitu ya. Kita harus mau kita harus bisa berkolaborasi, gitu. Kita harus bisa menyamakan perspektif gitu. Terus juga kita harus mau menerima opini dari orang lain. Nah, terus how to make collaboration works. Nanti di bagian akhir saya akan sharing tentang beberapa tools yang kami gunakan untuk kolaborasi. Tapi ini ada beberapa tips yang mungkin bisa kita implementasikan bareng-bareng berdasarkan dari pengalaman yang kami lakukan. Bagaimana sih berkolaborasi gitu. Apalagi kalau misalnya di Innovasi sendiri gitu ya. Tim kami itu sangat lean. Dan proyek kami lumayan dibilang lumayan banyak ya lumayan banyak, lumayan besar juga. Terus kemudian kalau kami mengerjakannya sendiri, wah bisa-bisa tim kami itu nggak akan tidur gitu ya, mungkin stres, burn out lah, mungkin malah ada masuk rumah sakit. Nah, kami sering sekali menggandeng organisasi lain untuk kolaborasi bareng gitu. Tapi lagi-lagi ketika kita kolaborasi itu ada triknya, ada caranya supaya proyeknya itu berhasil dan juga kita bisa maintain yang namanya relationship dengan orang-orang yang kita kolaborasi bareng. Bentar ya, saya sambil baca dulu beberapa message. Kalau misalnya ada message, oke, belum ada message. Baik, ini ngomong-ngomong saya pakai 2 screen, jadi mungkin saya akan lihat kiri kanan bolak-balik.
Nah, pertama, ketika kita mau kolaborasi itu harus ada komitmen dari orang-orang yang terlibat. Terus kemudian orang-orang yang terlibat ini harus punya goal yang sama. Ketika kita ngomong goal, goalnya itu harus jelas. Harus jelas, harus clear ya. Di awal kita semua setuju, goal kita itu adalah untuk mendapatkan, misalnya kita akan mendirikan event yang akan mendatangkan sekitar 10.000 orang. Itu adalah clear goal kita dari awal. Mungkin di awal ketika kita ngomongin soal goal itu akan berdiskusi, akan berdebat, tapi nggak apa-apa, mendingan berdebat di awal tentang goal yang mau kita achieve daripada di akhir goalnya nggak tercapai gitu ya, atau nggak goalnya nggak jelas. Nah, terus kemudian lagi-lagi ketika kita ngomongin soal goal ini kan bisa dimengerti dalam berbagai macam pandangan dalam kolaborasi itu sendiri. Untuk itu, kita harus mempunyai pandangan yang sama nih. Artinya, kita menyamakan perspektif lagi antara stakeholder yang berbeda. Sebenarnya goal ini orang-orang mandangnya seperti apa, dan pandangan goal yang bagaimana yang akan kita setujui. Begitu. Terus kemudian, semuanya harus komit. Lagi-lagi di awal saya bilang bahwa ini seperti raising a baby. Yang namanya raising a baby has to commit. Ya, saya memang belum menikah ya, saya juga belum punya anak, tetapi saya ngerti yang namanya mengerjakan sebuah project itu like raising a baby, itu kalau bisa dibilang bahwa it takes blood, tears, and sweat to actually do the projects ya. Jadi kalau saya ngerjain project itu tuh udah kayak anak saya sendiri lah. Kalau misalnya ada yang nggak benar, selain kalau orang tua tuh ada anak yang sakit, langsung pusing, langsung stres gitu kan ya. Nah, semua orang-orang dalam kolaborasi ini harus komit, seperti itu, harus komit layaknya mereka itu lagi membesarkan seorang anak begitu. Menganggap aja this is our baby lah. Kalau misalnya proyeknya berhasil, itu menjadi kebanggaan kita semua gitu kan. Kalau goalnya achieve itu menjadi kebanggaan kita semua. Terus selanjutnya adalah kolaborasi itu yang oke itu adalah ketika terdiri dari orang-orang dengan berbagai macam background atau skill. Mungkin yang pada umumnya, menurut pengalaman saya ketika bekerja di startup itu, melibatkan sekitar minimum 3 orang, maksimum 8 orang ya, dengan latar belakang dan skill yang berbeda. Nah, pernah sih kita melakukan kolaborasi yang melibatkan 3 organisasi berbeda, yang totalnya itu terdiri dari sekitar 12 orang lebih ya, ngerjain project bareng-bareng. Tapi karena itu ngomongin soal organisasi, jadi ada 3 organisasi, which works very well. Nah, terus kemudian kita mesti memberikan orang-orang di dalam tim kolaborasi itu kesempatan buat mereka memberikan kontribusi input, kontribusi ide, supaya ketika kita membutuhkan idenya nggak cuma satu aja, tapi idenya itu bisa macam-macam. Dan ketika lagi-lagi ya, pandangan yang berbeda-beda ini bisa memperkaya ide yang akan kita brainstorm. Seperti itu. Jadi nggak cuma hanya mendelegasikan role, oh ya kamu akan ngedesain, oh ya kamu akan ngoding, kamu nanti yang akan menghubungi para peserta, tidak. Tetapi kita memberikan input. Oh nanti kalau ngoding ini, masalahnya adalah ABC, jadi saya perlu bantuan dari para desainer. Karena nanti dalam kolaborasi itu, hubungan satu orang dengan yang lain itu akan saling berkesinambungan, saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita cuma ngomong soal delegasi role aja, kebanyakan ya kita itu adalah yaudah gue cuma peduli sama role-nya gue aja deh, sama kewajiban gue, tapi orang lain saya nggak peduli. Nggak bisa kayak gitu juga. Kita melihat, oh dia bisa nggak ya ngerjainnya, dia perlu bantuan apa, saya bisa bantu atau tidak, begitu. Terus ketika kita berkolaborasi, ini juga sangat penting, yaitu it requires leadership. Ya namanya kolaborasi itu bukan berarti semua orang punya kedudukan yang sama ya. Ya semua orang punya kesempatan yang sama iya, tetapi kolaborasi yang baik itu membutuhkan satu orang yang bisa ngelit. Ya, satu orang yang bisa ngelit kolaborasi ini. Apalagi untuk memanage sebuah project ya. Jadi si leader ini itu
tidak harus ahli secara teknikal dalam mengerjakan proyek tersebut, tetapi dia harus ahli dalam mengerti proses atau konsep proyek tersebut, begitu. Dan dia ini memanage atau mengatur bagaimana orang-orang berbeda atau organisasi berbeda dalam satu tim itu bekerja satu sama lain. Terus kemudian dia itu memonitor progres dari tim ini mencapai goal dari proyeknya itu. Terus kemudian juga memfasilitasi diskusi dan juga brainstorming session. Kenapa? Karena lagi-lagi semuanya punya pandangan yang berbeda-beda, datang dari background yang berbeda-beda, maka harus ada orang yang bisa menjadi penengah. Dan juga harus memastikan bahwa semua orang atau semua organisasi dalam kolaborasi tersebut terlibat dan engage, merasa bahwa diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi, dan juga semuanya terlibat dalam mencapai goal dari proyek tersebut. Terus dalam kolaborasi itu, yang namanya komunikasi itu sangat penting. Satu, kita harus bisa mengkomunikasikan instruksi secara jelas. Jadi instruksinya, kalau instruksinya tidak jelas, maka kita harus bisa men-challenge ya. Maksud dari instruksi itu apa? Kemudian bagaimana kalau misalnya situasi A terjadi, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Nah, mungkin kadang-kadang kita harus mengkomunikasikan instruksi itu lebih detail lagi.